Cerita 1, Mata Max yang selalu mengawasi. Setelah lulus kuliah pada tahun 2015, aku sangat ingin memulai hidup secara mandiri. Namun, masalah keuangan membuat semuanya menjadi sulit. Tabunganku terbatas dan aku belum memiliki penghasilan tetap, sehingga aku tidak punya pilihan selain menyewa apartemen bersama orang lain. Awalnya, membayangkan tinggal dengan seseorang yang tidak kukenal terasa aneh, tetapi aku meyakinkan diriku bahwa ini hanya langkah awal menuju kesempatan yang lebih baik. Teman sekamarku bernama Alex. Ia memiliki aksen Prancis yang cukup kental dan tidak terlihat terlalu suka bersosialisasi. Namun, ia juga bukan orang yang kasar. Saat pertama kali bertemu, ia tampak seperti seseorang yang bisa kuajak tinggal bersama dengan damai. Apartemen itu sederhana, tetapi cukup berfungsi dengan baik. Kamar yang kusewa sudah dilengkapi perabotan, dan itu menjadi alasan besar mengapa aku tertarik. Di dalam kamar ada tempat tidur kecil di sudut ruangan, lemari pakaian berukuran cukup, sebuah kloset, dan meja kecil untuk TV. Namun, ada satu hal aneh yang langsung menarik perhatianku. Di atas lemari terdapat beberapa boneka, termasuk sebuah boneka panda besar yang seolah-olah sedang menatap langsung ke arah tempat tidur. Bagiku, itu terasa aneh. Aku tidak menyangka akan menemukan boneka-boneka seperti itu di tempat yang disewakan untuk orang dewasa. Ketika aku bertanya kepada Alex tentang boneka-boneka itu, ia tertawa keras hingga suaranya bergema di apartemen kecil itu. Ia berkata bahwa kamarnya juga memiliki susunan boneka yang sama. Ia menyarankan agar aku tidak memindahkan atau menyentuh boneka-boneka itu, katanya itu sebagai bentuk penghormatan kepada pemilik apartemen. Nada bicaranya membuatku sadar bahwa ia tidak sedang bercanda. Jadi, aku memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, itu hanya keanehan kecil dalam tempat tinggal yang cukup murah. Hari pertamaku kuhabiskan untuk membongkar barang dan menata kamar. Tidak banyak yang perlu kurapikan karena aku hanya membawa barang-barang penting. Setelah selesai memasang TV dan menata beberapa barang milikku, aku merasa sangat lelah. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur sambil menonton acara televisi, mencoba mengalihkan pikiranku dari rasa cemas karena harus tinggal di tempat baru dengan orang asing. Namun, saat malam semakin sunyi, aku mendengar suara yang tidak kukenal. Suara elektronik yang sangat pelan, hanya terdengar selama 1 detik. Suaranya begitu singkat sampai aku meyakinkan diriku bahwa itu mungkin hanya suara biasa dari rumah. Keesokan harinya, Alex sedang tidak ada ketika aku pulang setelah mengurus beberapa keperluan. Aku mengira ia mungkin bekerja, meskipun aku tidak tahu pekerjaannya apa. Keheningan di apartemen terasa menenangkan, tetapi juga sedikit menyeramkan. Malam itu, ketika aku sedang mengganti pakaian tidur, aku mendengar suara elektronik yang sama lagi. Kali ini, tanpa suara TV sebagai latar, suara itu terdengar jauh lebih jelas. Kedengarannya seperti bunyi, bip, atau dengungan kecil, seolah-olah berasal dari perangkat kecil. Aku melihat ke sekeliling kamar, tetapi tidak menemukan sumber suara itu. Dengan perasaan tidak nyaman, aku berkata pada diri sendiri bahwa itu mungkin bukan apa-apa, lalu mencoba tidur. Pada malam ketiga, aku mulai merasa lebih terbiasa tinggal di sana. Aku dan Alex hanya saling menyapa dengan sopan ketika berpapasan, tetapi kami tidak banyak berbicara. Malam itu, setelah makan malam, saat aku kembali ke kamarku, Alex menghentikanku di lorong dan bertanya tentang buku yang sedang kubaca. Pertanyaannya membuatku terkejut. Aku tidak pernah memberitahunya tentang buku itu. Biasanya aku menyimpannya di bawah tempat tidur. Ketika aku bertanya bagaimana ia tahu tentang buku itu, ia tersenyum dan berkata bahwa sebelumnya ia masuk ke kamarku untuk mengambil sesuatu yang tertinggal di sana. Saat itulah ia melihat buku tersebut. Penjelasannya membuat tubuhku merinding. Mengapa ia masuk ke kamarku tanpa izin? Dengan sopan tetapi tegas, aku memintanya agar tidak masuk ke kamarku lagi. Ia hanya mengangkat bahu, lalu pergi sambil bergumam dalam bahasa Perancis yang tidak kumengerti. Malam itu, aku tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman dari pikiranku. Saat aku meraih buku dari bawah tempat tidur, komentar Alex terus terngiang di kepalaku. Bagaimana ia bisa melihat buku itu di bawah tempat tidur? Aku memperhatikan seluruh ruangan. Mataku akhirnya berhenti pada boneka panda yang duduk di atas lemari. Saat itu aku baru menyadari betapa sempurnanya posisi boneka itu menghadap ke tempat tidur. Jantungku mulai berdetak cepat ketika sebuah pikiran mengerikan muncul di benakku. Aku bangkit, mengambil boneka panda itu, lalu membalik-baliknya di tanganku. Ketika aku melihat lebih dekat ke bagian matanya, kecurigaanku terbukti benar. Salah satu matanya bukan hanya kaca.
Itu adalah lensa kamera. Napas seolah tertahan di tenggorokanku. Jantungku berdebar sangat keras. Seseorang telah mengawasiku. Dalam kepanikan, aku melempar boneka panda itu ke seberang ruangan dan langsung menuju pintu kamar Alex. Aku memukul-mukul pintunya sambil berteriak memanggil namanya dan menuntut penjelasan. Cahaya dari bawah pintunya tiba-tiba padam. Aku sadar ia ada di dalam, tetapi sengaja mengabaikanku. Pintunya terkunci, dan aku tidak bisa memaksa masuk. Dengan rasa frustrasi dan ketakutan, aku kembali ke kamarku dan menelepon pemilik apartemen. Dengan suara gemetar, aku menjelaskan semuanya. Boneka-boneka itu, kamera tersembunyi, dan Alex yang masuk ke kamarku tanpa izin. Pemilik apartemen terdengar terkejut, tetapi tidak sepenuhnya kaget. Ia menyuruhku mengemasi barang dan segera pergi jika aku merasa tidak aman. Ia juga berjanji tidak akan menahanku pada kontrak sewa dalam keadaan seperti itu. Aku tidak membuang waktu. Aku memasukkan barang apapun yang bisa kumasukkan ke dalam tas besarku, dan meninggalkan barang-barang yang tidak bisa kubawa. Boneka-boneka itu, panda itu, kamar itu, semuanya terasa kotor sekarang, tercemar oleh perilaku Alex yang mengerikan. Malam itu juga aku pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Alex. Saat meninggalkan kompleks apartemen, aku sempat menoleh ke belakang sekali, setengah berharap melihatnya mengawasiku dari jendela. Namun, apartemen itu gelap, dan aku tidak melihat siapapun. Selama berminggu-minggu setelah pergi dari sana, aku kesulitan tidur. Setiap bayangan dan setiap suara kecil terasa seperti ancaman. Aku terus membayangkan ada kamera tersembunyi di setiap sudut kamar baruku, meskipun aku tahu itu tidak masuk akal. Aku juga menjadi sangat takut terhadap boneka. Melihat boneka saja membuat perutku terasa mual, dan aku tidak bisa berada dalam satu ruangan dengan boneka kecuali wajahnya diputar menjauh dariku. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar dari seorang teman bahwa Alex juga pindah dari apartemen itu tidak lama setelah aku pergi. Pemilik apartemen tidak pernah menghubungiku tentang sisa uang sewa atau kontrak. Aku tidak tahu apakah Alex pernah dimintai pertanggungjawaban tentang kamera itu, atau apakah pemilik apartemen menemukan hal-hal lain yang lebih mengganggu. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam pada diriku. Sampai hari ini, aku sulit mempercayai orang, terutama jika berkaitan dengan tempat tinggal bersama. Pikiran bahwa seseorang pernah melanggar privasiku sedekat itu masih membuatku merinding. Aku belajar untuk lebih mempercayai instingku dan tidak pernah mengabaikan perasaan tidak nyaman dalam hati. Jika sesuatu terasa tidak beres, kemungkinan besar memang ada yang salah. Tinggal bersama Alex hanyalah bab singkat dalam hidupku, tetapi itu adalah bab yang tidak akan pernah kulupakan. Sikapnya yang pendiam, kamera di dalam boneka panda, suara elektronik itu, semuanya masih menghantuiku. Meskipun dalam banyak hal aku sudah melanjutkan hidup, bekas dari pengalaman itu tetap ada. Aku menjadi lebih hati-hati dan lebih waspada. Setidaknya, kejadian itu mengajarkanku satu pelajaran yang sangat berharga. Kita tidak pernah benar-benar tahu siapa orang yang tinggal bersama kita. Cerita 2. Bayangan di sebelah rumah. Pada tahun 2021, keluargaku pindah ke lingkungan baru. Beberapa hari kemudian, tetangga baru kami mengundang kami untuk acara barbeku. Sekitar pukul 7 malam, aku, orang tuaku, dan adik laki-lakiku bertemu mereka di halaman belakang rumah mereka. Tetangga kami adalah sepasang suami istri bernama Sarah dan Daniel, serta putri remaja mereka, Clara. Awalnya, malam itu terasa menyenangkan. Sarah dan Daniel sangat ramah dan menyambut kami dengan hangat. Mereka tampak bersemangat memperkenalkan kami pada lingkungan baru itu. Namun, Clara berbeda. Ia tidak banyak bicara dan terlihat seperti memiliki kecemasan sosial. Ia terus melihat ke sekeliling dengan gelisah dan menghindari percakapan. Aku mencoba untuk tidak terlalu memperhatikannya, tetapi perilakunya yang cemas sangat terlihat. Hal yang paling membuatku tidak nyaman adalah beberapa kali aku menangkapnya sedang menatapku. Tatapannya bukan sekadar malu atau canggung. Tatapan itu terasa intens, hampir seperti menembus ruang pribadiku. Aku mencoba mengabaikannya dan berpikir mungkin ia hanya kesulitan beradaptasi dengan orang baru, sama seperti aku. Keesokan paginya, saat aku berjalan kaki ke sekolah, aku melihat seseorang berlari cepat dan bersembunyi di balik pohon dekat rumah tetangga kami. Awalnya kupikir itu hanya tupai atau anak kecil yang sedang bermain, jadi aku hampir tidak memperhatikannya. Namun, saat aku terus berjalan, aku merasakan sesuatu yang sangat jelas. Aku sedang diawasi.
Aku menoleh sebentar ke belakang dan melihat Clara mengintip dari balik pohon. Wajahnya yang pucat hanya terlihat setengah. Rasa tidak nyamanku semakin besar, dan aku mempercepat langkah sambil diam-diam berharap itu hanya kebetulan. Sore itu, saat matahari mulai terbenam dan bayangan mulai memanjang, aku duduk di teras mencoba fokus mengerjakan PR. Tiba-tiba, gerakan kecil di sudut pandangku menarik perhatianku ke rumah tetangga. Di sana dia berdiri, Clara, di jendela kamar tidurnya, menatap langsung ke arahku. Ekspresinya kosong, tetapi tatapannya tidak terputus. Ketika mata kami bertemu, ia cepat-cepat menghilang di balik tirai. Aku merasakan hawa dingin menjalar di punggungku. Aku mencoba menghilangkan rasa tidak nyaman itu. Kemudian aku menceritakannya kepada orang tuaku, tetapi mereka menganggapnya sebagai perilaku remaja yang tidak berbahaya. Mereka berkata mungkin Clara hanya penasaran atau kesepian. Aku mencoba melupakannya, tetapi malam itu aku sulit tidur. Setiap derit dan setiap suara gemerisik di luar jendela terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Sekitar tengah malam, aku akhirnya mulai terlelap ketika tiba-tiba aku terbangun karena suara gesekan pelan. Jantungku berdebar saat aku duduk di tempat tidur dan berusaha mendengarkan dengan saksama. Lalu aku melihatnya, bayangan jelas dari jendelaku yang sedang terbuka perlahan. Kepanikan langsung menyerangku saat Clara memanjat masuk ke kamarku. Siluet tubuhnya terlihat oleh cahaya bulan. Di tangannya ada sebuah pisau yang berkilat mengerikan. Aku membeku karena ketakutan. Aku tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Saat ia melangkah semakin dekat, akhirnya aku menemukan suaraku dan berteriak sekeras mungkin. Teriakan itu memecah keheningan malam. Beberapa saat kemudian, orang tuaku masuk ke kamar dan langsung menyalakan lampu. Clara berhenti di tempat. Wajahnya menunjukkan campuran antara panik dan sesuatu yang lain, tekad. Sebelum aku sempat benar-benar memproses apa yang mungkin terjadi, Sarah dan Daniel muncul, bergegas masuk setelah orang tuaku. Mereka menarik Clara keluar dari kamarku sambil terus meminta maaf dan berjanji bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Polisi datang tidak lama kemudian. Ternyata, Clara sedang berjuang melawan masalah kesehatan mental yang parah, dan orang tuanya selama ini kesulitan mengatasinya. Mereka menjelaskan bahwa Clara memiliki riwayat perilaku tidak stabil dan mengganggu, tetapi belum pernah melakukan sesuatu seperti ini sebelumnya. Orang tuanya tampak sangat hancur dan terus meminta maaf, tetapi kerusakan sudah terjadi. Orang tuaku mengajukan perintah larangan mendekat, dan dalam waktu seminggu, tetangga kami mengemasi barang-barang mereka lalu pergi. Kami tidak pernah melihat Clara atau keluarganya lagi. Namun, kejadian itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam diriku. Aku tidak bisa melupakan tatapannya yang tidak berkedip atau kilatan pisau di bawah cahaya bulan. Bahkan sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku masih sering memeriksa jendela berkali-kali sebelum tidur. Malam itu mengubah sesuatu dalam diriku. Tidur, yang dulu menjadi tempat berlindung, berubah menjadi medan perang yang dihantui oleh ingatan tentang Clara dan ketakutan yang mengikutinya. Cerita 3, Penguntit di Bar. Pada tahun 2018, aku pergi bersama teman-temanku ke sebuah bar lokal. Tempat itu nyaman, remang-remang, dan bisa dicapai dengan berjalan kaki dari rumahku. Itu adalah tempat yang sempurna untuk melepas penat setelah minggu yang melelahkan. Minuman murah, wajah-wajah yang familiar, dan musik yang cukup keras untuk menenggelamkan kebisingan dunia, tetapi masih cukup pelan untuk bercakap-cakap. Aku dan teman-temanku tertawa, menari, dan menikmati beberapa gelas koktail serta bir. Saat jam menunjukkan tengah malam, aku sudah lebih dari sekadar sedikit mabuk. Aku benar-benar mabuk. Aku samar-samar ingat berbicara dengan seorang pria yang tampaknya sangat tertarik padaku. Ia tinggi dan penampilannya biasa saja, tidak langsung membuatku merasa curiga. Namun, pertanyaan-pertanyaannya terasa terlalu pribadi. Ia bertanya di mana aku tinggal, apakah aku sering datang ke bar itu, dan apakah aku masih lajang. Teman-temanku memperhatikan bahwa ia terus mendekatiku dan mencoba menarikku menjauh. Namun, aku mengabaikannya, mengira ia hanya terlalu ramah. Saat itu, tidak ada hal darinya yang terasa benar-benar berbahaya. Dalam keadaanku yang mabuk, penilaianku juga tidak lagi tajam. Ketika bar mulai sepi, aku memutuskan untuk pulang. Teman-temanku menawarkan diri untuk mengantarku berjalan pulang, tetapi aku meyakinkan mereka bahwa rumahku dekat, hanya sekitar 5 menit berjalan kaki. Udara malam yang dingin sedikit membuatku lebih sadar saat aku berjalan di jalan yang sepi.
Suara sepatu botku yang mengetuk trotoar menjadi satu-satunya suara yang menemaniku. Aku tidak menyadari ada orang yang mengikutiku. Aku terlalu sibuk mencari kunci cadangan yang disembunyikan di bawah pot tanaman di teras, tempat yang selalu digunakan keluargaku karena dianggap praktis. Setelah masuk, aku mengunci pintu di belakangku, berjalan sempoyongan ke kamar, lalu menjatuhkan diri ke tempat tidur. Aku bahkan tidak melakukan rutinitas malamku seperti biasa. Riasanku masih menempel, dan pakaianku belum kuganti. Sambil berbaring di tempat tidur, aku dengan malas mengirim pesan kepada teman-temanku untuk memberitahu bahwa aku sudah sampai rumah dengan selamat. Kelopak mataku mulai terasa berat. Namun, tepat saat aku hampir tertidur, aku mendengarnya. Suara derit pelan dari pintu depan yang terbuka. Aku membeku sejenak. Pikiranku berusaha memproses suara itu. Pikiran pertamaku adalah mungkin itu kakakku. Ia sering pulang larut malam setelah berkumpul dengan teman-temannya, jadi aku mencoba mengabaikannya. Namun, saat aku masih berbaring, ponselku bergetar. Ada pesan dari sahabatku. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Pertanyaan itu terasa aneh, jadi aku menjawab singkat, "Iya, kenapa?" Pesan berikutnya membuat darahku terasa membeku. "Pria menyeramkan dari bar itu pergi tepat setelah kamu. Aku pikir dia mengikutimu." Jantungku mulai berdebar cepat saat aku membaca ulang pesan itu. Suara dari tangga yang biasanya terdengar familiar kini berubah menjadi mengancam. Tubuhku menegang, dan aku menahan napas, mendengarkan langkah kaki pelan yang semakin mendekat ke kamarku. Pintu kamarku terbuka sedikit, cukup untuk membiarkan celah gelap masuk ke dalam ruangan. Aku tidak bisa melihat siapa yang ada di sana. Pikiranku berlari mencari penjelasan apapun selain kemungkinan mengerikan yang mulai terbentuk di kepalaku. "Itu kamu?" panggilku, berharap mendengar suara kakakku. Pintu itu tidak bergerak. Sosok di baliknya juga tidak menjawab. Ponselku kembali bergetar. Kali ini pesan dari kakakku. Aku belum pulang. Kepanikan menguasaiku. Aku segera menelepon 911 dan berbicara kepada operator dengan suara serendah mungkin. "Ada seseorang di rumahku," kataku dengan suara gemetar. Sikap operator yang tenang tidak banyak mengurangi ketakutanku. Aku menjelaskan lokasiku dan pergerakan penyusup itu. Tiba-tiba, aku merasa harus memastikan ketakutan terburukku. Dengan tangan gemetar, aku meraih lampu di samping tempat tidur dan menyalakannya. Cahaya memenuhi ruangan. Dan di sana dia berdiri. Seorang pria berdiri di sudut kamar. Bayangannya memanjang di dinding. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya menatap tajam ke arahku dengan intensitas yang membuatku membeku. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam ketika aku menatapnya, sementara pikiranku berteriak agar aku melakukan sesuatu, apa saja. Lalu, seolah tersentak oleh suara teriakanku sendiri, ia tiba-tiba kabur. Pintu terbanting di belakangnya, dan aku mendengar langkah kakinya yang berat menuruni tangga lalu keluar dari pintu depan. Aku tetap membeku, menggenggam ponselku erat-erat, sampai aku mendengar suara siren polisi dari kejauhan. Petugas tiba beberapa saat kemudian dan menemukan kunci cadangan masih tertancap di lubang kunci pintu. Ia telah menggunakan kunci itu untuk masuk ke rumahku. Seluruh tubuhku gemetar saat aku menceritakan kejadian itu kepada polisi. Suaraku bergetar karena takut dan tidak percaya. Bagaimana aku bisa begitu ceroboh? Aku terus memutar ulang kejadian malam itu di kepalaku, bertanya-tanya apakah ada saat ketika aku bisa menghentikannya. Di bar, dalam perjalanan pulang, atau bahkan saat aku mengunci pintu. Keesokan harinya, temanku membenarkan apa yang sebenarnya sudah kurasakan. Pria dari bar itu, orang yang terlalu banyak bertanya dan terlalu lama berada di dekatku, telah memperhatikanku sepanjang malam. Mereka berkata ia pergi tidak lama setelah aku keluar, dan niatnya menjadi jelas jika dilihat kembali. Aku bergidik membayangkan betapa mudahnya ia mengikutiku pulang, dan betapa aku sama sekali tidak menyadari keberadaannya dalam keadaan mabuk. Pengalaman itu meninggalkan luka yang lebih dalam daripada yang kusadari saat itu. Selama berminggu-minggu, aku tidak bisa tidur tanpa memeriksa semua kunci rumah berkali-kali. Suara sekecil apapun di malam hari membuat jantungku berdebar. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa seseorang sedang mengawasiku. Aku membuang kunci cadangan itu dan memohon kepada keluargaku agar tidak lagi meninggalkan kunci di luar rumah. Itu bukan sekadar paranoia. Itu adalah cara bertahan hidup. Aku juga menjadi lebih berhati-hati terhadap lingkungan sekitarku.
Pergi malam bersama teman-teman tidak lagi terasa bebas dan santai. Aku membiasakan diri untuk selalu berjalan bersama seseorang dan terus memperhatikan sekitar, mencari apapun, atau siapapun, yang terlihat mencurigakan. Di rumah, aku memasang kunci yang lebih baik dan bahkan meyakinkan keluargaku untuk memasang kamera keamanan. Ketika merenungkan malam itu, aku menyadari bahwa keputusan-keputusan kecil yang tampaknya tidak penting bisa memiliki akibat yang sangat besar. Menyimpan kunci cadangan di bawah pot tanaman terasa tidak berbahaya, bahkan praktis, tetapi itu menjadi hal yang hampir mengancam hidupku. Mengabaikan rasa tidak nyaman terhadap pria di bar juga merupakan kesalahan yang muncul karena aku tidak ingin menciptakan konfrontasi. Jika mengingat kembali, aku berharap aku mempercayai instingku dan membiarkan teman-temanku mengantarku pulang, meskipun saat itu terasa tidak perlu. Malam itu mengajarkanku pentingnya kewaspadaan dan untuk tidak pernah menganggap keselamatan sebagai sesuatu yang pasti. Aku sadar bahwa meskipun dunia ini dipenuhi orang baik, ada juga orang-orang yang memangsa mereka yang sedang lengah, menunggu saat kelemahan muncul. Aku beruntung malam itu. Beruntung teriakanku membuatnya takut. Beruntung polisi datang dengan cepat. Beruntung ceritaku tidak berakhir dengan tragedi. Tidak semua orang dalam situasi serupa bisa hidup untuk menceritakannya. Bertahun-tahun kemudian, aku masih membawa beban pengalaman itu. Kejadian tersebut membentuk diriku dengan cara yang tidak kuduga. Aku menjadi lebih hati-hati, tetapi juga lebih sadar akan kekuatanku sendiri. Aku belajar mempercayai insting, mengutamakan keselamatan, dan tidak membiarkan rasa takut melumpuhkanku ketika menghadapi bahaya. Yang paling penting, aku belajar bahwa bahkan dalam momen tergelap, ada kekuatan dalam diri kita yang dapat bangkit untuk menghadapi tantangan. Meskipun waktu telah mengurangi rasa takut yang kurasakan malam itu, pelajarannya tetap tajam. Aku sering membagikan kisahku kepada orang lain, berharap kisah ini bisa membantu seseorang menghindari nasib serupa. Setidaknya, aku berharap ceritaku menjadi pengingat untuk selalu waspada, mempercayai firasat, dan mengambil setiap tindakan pencegahan untuk melindungi diri sendiri.